kok ada orang warnanya ijo-ijo dalam mobil, aku bilang gitu. Terus mamaku cuma bilang, udah doa aja, nggak usah diliatin, nggak usah dibahas. Akhirnya aku kayak ngeliatin tapi sambil berdoa dalam hati, terus itu bener-bener ngeliatin aku kayak ngikutin gitu ke arah aku jalan. Hai Bella, kembali lagi di Pop Bella Sign In bersama aku Windari Subangkit. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu cast dari film Janji Darah. Ada ada Natasha Wilona, ada Virgie Brittany, dan ada Emir Mahira. By the way, terima kasih banyak hari ini sudah mau datang ke kantornya Pop Bella. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Terima kasih baik. Alhamdulillah sehat. Nah, kita kan di sini mau ngomongin soal film Janji Darah. Nah, tapi mungkin boleh nggak sih diceritain sedikit film Janji Darah ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Mungkin salah satu. Virgie paling jago sih cerita. Aku paling jago, emang makanya dijorogin terus. Janji Darah ini tentang bagaimana sepasang suami istri yang baru menikah dan mereka baru mau punya anak itu diuji bagaimana mereka sebagai sepasang suami istri itu menyelesaikan masalah. Ya kan? Ya, masalah yang datang dari masa lalunya sang suami. Tuh, jadi di sini dikasih lihat bagaimana Sharon, wanita yang sangat independen, strong independent woman, strong independent pregnant woman. Amazing. Ya, kan strong independent pregnant business woman banget gitu. Parah, semuanya diambil sama dia. Pokoknya keren banget. Keren banget. Iya. Menikah dengan seorang Rehan aja gitu. Rehan. Iya. Gak apa Rehan baik katanya. Iya, baik. Well, oke. Masa lalunya agak kelam sih. Itu bagaimana dengan Rehan yang memiliki gift atau skill tertentu dan mereka diuji harus menyelesaikan suatu masalah ini yang apakah mereka jadi tercerai-berai, apakah mereka menjadi satu, dan bagaimana film ini mengajarkan kita semua untuk jangan asal mengucapkan janji. Betul. Oke, nah di film Janji Darah ini kalian memerankan karakter sebagai siapa dan ada kesulitan nggak sih ketika membangun masing-masing karakternya? Aku berperan sebagai Sharon. Menurut aku nggak terlalu banyak kesulitan karena Sharon ini benar-benar tipikal karakter yang tidak neko-neko, nggak terlalu banyak kayak kebutuhan khusus atau something yang berbeda. Iya kan? Kebutuhan khusus. Karena menurut aku karakter yang sulit itu saat kita harus memerankan sesuatu dengan kebutuhan khusus, dengan sesuatu yang berhubungan dengan penyakit mental, berhubungan dengan sesuatu yang di luar dari karakter manusia pada umumnya. Nah, kalau ini dia benar-benar karakter istri pada umumnya yang mungkin lumayan bisa relate sama orang-orang di sekitar kita. Oke, kalau Kak Virgie sendiri mungkin berperan sebagai apa? Ada kesulitan nggak waktu memerankan? Aku berperan sebagai Dinda dan di sini aku sebagai pihak yang membuat film ini menjadi agak seru dan jump scare. Dan kesulitan aku itu mungkin lebih ke secara teknis ya, karena ini kan lagi-lagi ini horor. Horor itu biasanya ada teknis-teknis jatuh, gelinding, teriak, apalah gitu-gitu. Itu aja sih, babak belur aja. Nggak babak belur sih, cuman kayak kalau buat aku jadi kesulitannya lebih ke fisik. Teriak, habis teriak nih seharian, malam-malam kayak aduh please suaranya jangan hilang besok gitu sih. Karena besok harus lanjut syuting lagi. Harus teriak lagi. Kalau Emir sendiri berperan sebagai siapa dan ada kesulitan nggak? Aku berperan sebagai Rehan, suaminya Sharon. Sebenarnya kesulitan aku lebih ke karena ini based on a true story, jadi karakterku tuh sebenarnya agak biopik sama sutradaranya ya. Jadi lebih kayak staying true to karakter aja sih. Kesulitannya mungkin di situ, tapi dibuat lebih gampang karena sutradaranya selalu aktif supervising acting aku dan juga seluruh syutingannya. Jadi sebenarnya itu aja sih. Oke, syutingnya sendiri berapa lama sih? Dan di mana aja? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Di Jakarta atau di mana? Jakarta, Bogor, Sukabumi. Dan aku sempat riset nih, katanya syutingnya itu juga ada yang di Cagar Budaya ya? Iya.
Nah, ketika akhirnya dikabarin bahwa nanti kita syutingnya ada di Cagar Budaya, pasti kan Cagar Budaya punya nilai historis juga dan punya mungkin ada sisi mistisnya. Nah, ketika kalian akhirnya syuting di situ, ada kekhawatiran nggak sih untuk kayak, aduh syutingnya di tempat yang agak mistis nih Sebenarnya gitu? dia tuh jadi Cagar Budaya tuh baru setelah kita syuting. Oh gitu. Jadi Karena kita syuting. karena kita syuting langsung. Ya. Karena Natasha Wilona pernah acting di situ. Cagar Budaya. Jadi memang itu adalah pabrik yang udah lama nggak pernah dipakai. Masih rapi sih, cuma memang udah lama, udah tua. Dia ada di tengah hutan. Kita itu adalah produksi pertama dan terakhir yang syuting di situ. Setelah itu langsung dijadikan Cagar Budaya. Mereka kapok deh begitu. Tapi ada pengalaman horor nggak waktu selama syuting di situ? Enggak sih. Kita enggak sih. Kita kalau lagi promo mah jawabnya apa adanya ya. Kita aman-aman aja kok. Kita aman. Dan mungkin karena kita terbiasa di Jakarta yang panas, itu dia di Sukabumi, di tengah hutan, udaranya tuh masih enak banget, masih clear apa? Ini shampoo. Segar. Masih segar udaranya. Itu jadi Gue nggak tahu lu mau ngomong apa. udara clear aja dari udara ke sampo. Iya, Mak. Tadi aku mau ngomong apa? Ya nggak tahu lu. Sukabumi masih segar. Jadi tuh selama di sana tuh adem-adem enak yang kayak nyaman ya. Oh, technically ada sih horor, tapi horornya bukan hantu ya. Lebih ke kita OTW ke lokasi, mobil kita mati. Oh, itu kalian Di tengah mereka hutan. horor. Iya. Gimana Intinya ceritanya? pokoknya aku kalau aku pribadi itu nyangkut di tengah jalan itu 3 kali. Kalau berdua sama Emir 2 kali. Karena itu di tengah hutan banget dan jalanannya lumpur dan kita kan pakai mobil biasa ya. Itu yang pertama kita berdua tuh nyangkut di tengah hutan. Kita berdua sama kasdir kita, Mbak Oci, sama supirnya. Itu jam 12 malam kan? Iya. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Awalnya kayak Bener-bener di tengah hutan, nggak bisa ngapa-ngapain, mobil kita nggak bisa gerak. gelap. Itu jalur kita ngambil jalur yang salah apa enggak sih? Kita salah kan? jalur. Itu jalur motor sebenarnya. Itu gelap, segelap bener-bener yang kayak cuman terang gara-gara ada lampu mobil. Kalau Sama nengok lampu sama lampu HP itu kayak udah ketelan deh emang Iya. kegelapan. Ini kalau udah nengok ke belakang itu gelap minta ampun. Bener-bener. Bener-bener kalau nengok ke belakang tuh nggak kelihatan apa-apa. Dan kita udah kepikiran banget ya mungkin malam ini kita harus tidur di mobil gitu. Iya. Terus akhirnya tapi berhasil kan kembali ke Berhasil. itu bener-bener kayak film banget. Jadi kayak udah kita nyangkut berjam-jam mobilnya. Karena itu kan mundur aja nggak bisa kan? nggak bisa. Itu jalanannya tuh udah sempit banget. Udah ini pinggirnya tuh udah longsor gitu, udah apa? Cliff apa? Iya. Ya udah pokoknya Jurang. jurang. Pas lagi mau jalan begini nyangkut, nggak bisa naik. Itu mobil bener-bener yang gitu. Dan itu udah bau. bau rem itu. Brit kalau ketakutan ya tau lah. Tahu kan gue? Kamu paham kan? Terus ya kayak gitu. Udah gitu, pertama nih sejam pertama tuh masih lucu lah, hahaha gitu. Selama-lama air mata keluar. Lama-lama udah mulai aku mati nih di sini nih. Enggak. Udah lama-lama udah kayak oke ini udah kelamaan. Itu kita lagi OTW ke hotel. Besok paginya syuting. Aku udah ngechat dia duluan karena aku tahu mobilnya dia di belakang. Aku bilang, "Will, kalau Jangan kamu lewat. ngelewatin patokannya ini jangan ya." Karena itu kita sekarang lagi nyangkut di situ. Kalau Emir lewatin Will, lewatin. Sengaja. Dia nggak mau Di pikiran aku sendirian. Wilo kesana naik private jet. Jadi jemput gitu. Kayak di film-film tuh beneran tuh. Enak. Terus dia kayak gitu, kita bener-bener nggak ada sinyal, Sherlock juga nggak bisa. Tiba-tiba ada warga lokal yang datang. Terus kita kayak, ada AAA nih gitu, ada warga lokal yang datang. Terus kita kayak, yaudah, jalan. Ya, tapi nggak mungkin kita semua kan. Jadi aku bilang sama Mir, udah Mir, jalan ke sana, tinggalin kita, udah nggak apa-apa. Itu Cari statement. bantuan. Karena aku Nggak, sampai yang kayak jangan. lo yakin tapi udah jalan sebenarnya. Sampai naik motor. Oh yakin. Tapi dia jalan duluan. Dia kayak, Iya, kita sampai dibantu warga lokal kan. ya udah bareng warga Nggak ada lokal. hubungannya sama syutingan kita sama sekali. Enggak. Itu tuh benar-benar dia pakai, Brit udah nggak apa-apa Brit, biar lo aja yang jalan. Masalahnya yang Kenapa masih gue ada- duluan ya waktu itu ya? Karena dari semua yang HP-nya masih ada sinyal tuh gue doang. Kalau iya. gue cabut, itu yang Habis ketinggalan kita. di lokasi, kalian nggak susah ada yang bantuin kan? Iya. Terus gue kayak, udah Mir, nggak apa-apa Mir, tinggalin aja Mir. Terus dia di atas motor kayak, hai gitu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan Nggak sama ada lokasinya.
Tapi itu Perjuangan untuk lokasinya lokasi. Itu kok berkali-kali lah. itu kalau misalnya orang yang percaya sama mistis-mistis kayak aduh udah mulai digangguin nih kayak gitu-gitu. Iya. Atau kita kayaknya terlalu stres untuk mikirin itu sih sebenarnya, lebih kayak kita pengen aja nyampe ke hotel gitu. Bener-bener. Even diganggu juga udah gak peduli gitu Iya. ya. Bahkan kalau diganggu mungkin malah lebih kayak yuk temenin Ya gitu. udah. Oke, balik ke film nih. Film ini kan based on true story ya dari sutradaranya. Nah, kalau kalian sendiri sebenarnya pernah nggak sih ngalamin kejadian mistis secara pribadi? Kalau aku mungkin pernah tapi cuma sekali doang, dan itu juga aku masih kecil banget. Kayak aku lagi di lokasi syuting dan ngelihat ada makhluk berwarna hijau ada di dalam mobil. Cuma in that time aku nggak tahu itu apa dan aku nggak tahu itu hantu. Cuma aku tahu itu serem dan mamaku juga cuma bilang udah doa aja, nggak usah diomongin, nggak usah dipikirin. Ijonya kayak gimana? Bener-bener kayak gundul, terus dia iya bener gundul banget. Ijo gitu, gundul. Ijo. Habis itu muka Emir kayak serius banget. Gimana, gue pengen tahu gimana? Kayak ijo terus berlendir, terus dia tuh duduk aja, ada dua makhluk di dalam mobil itu, mobilnya sedan. Dan dua makhluk ini duduk di kursi depan dan aku tuh lagi jalan dari arah sana ke sana. Terus mata mereka tuh merah dan tangannya tuh kayak begini, kayak panjang-panjang. Terus ngeliatin arah aku jalan. Pertama kali aku lihat, aku bilang mama, itu apa ya dalam mobil? Mamaku kayak nggak lihat, nggak kelihatan mungkin di mata mama. Selesai aku lewat jalan sana, aku pas arah balik kan, aku udah selesai pipis nih di arah sana tuh. Aku arah balik, aku mau ngecek lagi kayak masih ada nggak sih tuh makhluk. Terus aku nengok, ih masih ada. Terus aku bilang mami, kok ada orang warnanya ijo-ijo dalam mobil? Aku bilang gitu. Terus mamaku cuma bilang, udah doa aja, nggak usah diliatin, nggak usah dibahas. Akhirnya aku kayak ngeliatin tapi sambil berdoa dalam hati. Terus itu bener-bener ngeliatin aku kayak ngikutin gitu ke arah aku jalan. Itu doang sekali, pertama dan terakhir kali dalam seumur hidup aku ngeliat makhluk yang di luar nalar. Nah itu. Tapi saat itu nggak takut berarti ya? Cuman justru kepo? Aku lebih ke kaget dan bentuknya serem, tapi aku kayak mikir ini manusia atau bukan. Dan waktu itu mungkin umur aku baru 8-9 tahun, jadi kayak aku nggak, masih kecil banget. Jadi aku nggak berpikir kalau itu adalah misalnya entah itu tuyul, entah itu makhluk apa, butuh Karena lu hijau, belum atau tahu aku gitu-gitu mikir, kan? belum tahu. Dan mamaku juga nggak berusaha untuk memasukkan segala sesuatu ke pikiran aku, Iya, kayak iya, jangan-jangan iya, ini iya. itu, nggak juga. Tapi di keluarga ada history orang-orang sensitif gitu nggak? Kebetulan sepupu aku sensitif dan anaknya yang cowok tuh indigo dari kecil. Tapi dari kayak mama, papa, kakakku nggak ada. Cuma itu doang sekali. Tapi aku masih ingat sampai sekarang. Nah kalau dia banyak nih Banyak, kisahnya iya. karena dia emang Aku sensitif. tiap hari karena tiap ngaca. Mohon maaf. Iya. Aku lumayan sih, tapi lebih banyak tuh waktu aku masih muda. Karena Kan masih muda sampai sekarang. kamu. Mau aku transfer berapa? Maksudnya waktu aku kecil, waktu aku SMP. Emir loh di antara kita berdua. Gila kali lu. Iya betul. Betul. Lanjut. Itu paling kayak ngelihat orang yang, tapi yang aku lihat tuh biasanya orang tuh pakai baju biasa, tapi ternyata yang ngeliat aku doang. Anak kecil pakai baju Ultraman, tapi ngintilin gue sama temen-temen gue. Yang ngeliat tuh gue doang. Terus gue kayak, ini anak siapa cuy ngintilin mulu gitu. Terus aku kayak, kamu mamanya mana? Terus teman-teman aku kayak, Brit. Terus gue kayak, ini anak tuh ngikutin kita loh dari tadi. Terus mereka kayak, baju Ultraman. Gue inget banget baju gambarnya Ultraman, singlet, terus ininya jahitan sininya warna merah, celananya warna merah. Cowok, rambutnya pendek banget, masih bocil banget kayak umur-umur TK gitu lah. Berlendir. Kamu nanti akan bermain dengan Natasha Wilona. Terus itu aku kayak, aku bilang ini bocah nih datang ngikutin kita mulu nih, anaknya siapa gitu. Terus sebenarnya aku kayak, Brit gak ada siapa-siapa. Terus mereka kabur ninggalin aku. Di sekolah siang-siang, sore, udah pulang jam sekolah. Jadi gue kira tuh salah satu anak sekolah yang belum pulang tapi udah ganti baju gitu. Bentukannya sih biasa ya. Berarti nggak seserem yang kalau di film-film kan emang gambarannya serem, tapi yang kamu lihat justru nggak ya biasa? Kalau yang aku lihat sih orang-orang biasa ya. Tapi Makanya aku inget banget pas pertama kali kita mau syuting Janji Darah ini, Mas Tonto tuh ngomong kayak dia tuh udah terbiasa nonton film horor-horor di Indonesia yang semua penampakan tuh dibikin se-ekstrim dan se-horor mungkin. Sampai katanya kadang-kadang tuh dia greget sendiri. Maksudnya karena pada aslinya nggak semuanya bentuknya seperti itu. Makanya di film kita ini itu ada beberapa, mungkin kalau bisa dilihat di trailer, kadang-kadang bentuknya bisa kayak cuma
ibu-ibu yang pakai baju Jawa itu pembantu ya? Hah? Ibu-ibu yang pakai baju Jawa. Oh, si Yang pakai baju kayak ala-ala mbak-mbak gitu. Mayati. Iya, malah kayak cuma manusia doang gitu. Karena dia pengen ngegambarin bahwa di pandangan mata indigo tuh kadang-kadang makhluk-makhluk tak kasat mata tuh nggak seperti itu loh. Bisa jadi cuma yang kayak Fergie bilang, kayak orang biasa yang ada di sekitar kita. Ultraman. Kalau Emir sendiri pernah nggak ngalamin? Pernah sih. Sering banget ya, Iya. tapi dia agak-agak ini nih. Dulu ini tapi waktu aku masih kecil. Kok yang itu sih Mir? Ceritanya yang ngatunya. Ini waktu aku masih kecil tahun lalu. Apa ini? Dulu pas masih kecil, pas almarhum kakek aku meninggal, itu banyak kejadian lah di rumah nenek aku. Tiba-tiba saudara aku, sepupu aku yang masih 3-4 tahun, tiba-tiba suka kayak itu kakek-kakek siapa di atas tangga gitu. Kamu ya kayak gitu? Enggak, saudaraku. Kalau aku sendiri pernah waktu itu lagi sholat, baca doa, tiba-tiba suaraku bergema. Dan gemaknya itu mirip sama suara kakekku. Terus aku kayak, oke. Aku di awal pikiran kayak, ini seneng kakekku masih ada di sini sama aku gitu loh, berdoa bareng aku. Aku berhenti berdoa, suara kakekku masih lanjut. Takut kan lama-lama ya? Takut, lagi Jadi sholat kayak gitu. lagi. Iya, itu yang namanya makmum bukan sih kata orang-orang? Oh bisa jadi. Iya kan? Nggak tahu, iya tapi pokoknya begitulah basically. Sejak satu kamu masih sholat gak? Nah, pasti dong. Harus dong. Alhamdulillah, insya Allah. Sehari. Sebenarnya juga batuk. Terima kasih sholat. Kalau kalian gimana? Masih sholat? Beda. Bener-bener ibu. Emang. Oke, aku mau tanya ke Kak Virgin ya. Kan tadi bilang kalau kamu sebenarnya bisa merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Itu mulai dari kapan sih kamu menyadari bahwa kamu indigo, dan itu mungkin apakah memang ada keturunan kayak tadi kan kalau Willow tadi bilang ada sepupunya. Nah dari kamu sendiri ada keturunan kah atau gimana? Dari mama tuh emang kalau mamaku tuh lebih parah, jauh lebih parah. Dia benar-benar bisa ngelihat yang udah sampai dia ngeliat yang bentuk orang biasa iya, dia ngeliat yang bentukannya udah aneh iya, dia pernah bener-bener ketindihan nggak bisa gerak. Terus pas dia buka mata itu ada kayak, ini si mama ya, ada kayak makhluk mukanya gede tapi matanya kecil banget, hidungnya kayak tapi nggak ada hidung, nggak ada bibir, itu tuh nafas di depan mukanya dia. Itu dia kayak gini-giniin papa. Lewat apa nafasnya ya? Hidungnya tuh bolong, bukan rata tapi bolong hidungnya. Hidungnya bolong. Terus ngeliatin nyokap gue tuh bener-bener tuh di atas nyokap gue gitu. Terus nyokap gue tuh begini-giniin bokap gue nggak nyadar sama sekali. Dan bokap gue tuh nggak sepelor itu. Terus nggak lama habis itu dia memberanikan diri, dia berdoa apa segala macam. Terus mamaku kayak, Win, dari tadi Iqbal gilin gitu. Tapi papaku nggak dengar apa-apa ternyata. Itu aku lagi berdoa sama mama. Nah, aku sama mama itu jarang banget mengalami hal yang sama tuh barengan. Paling pernah sekali tiba-tiba ada perempuan di depan rumah itu pakai baju biasa, pakai kemeja putih biasa, ngeliatin kita marah. Yang kedua, tiba-tiba aku lagi di kamar mama, lagi ngobrol sama mama, lagi depan TV, tiba-tiba TV nyala, volumenya 100, terus gitu di depan, bener-bener aku lagi duduk di ujung tempat tidur, terus TV-nya di sini. Itu badan gue kaku, Mir. Dan gue kan kalau takut punggung gue tuh ada yang megang gitu. Jadi gue tuh kalau lagi takut tuh gue mesti nyari something yang nempel di tangan. Iya, gue kayak punggung gue gitu. Karena gue tuh paling takut diginiin gitu. Jadi pas tiba-tiba TV-nya nyala, gue udah kayak gue langsung blok rebahan di tempat tidur. Mama! Kalau ngeliat Bukit lagi di dinding kayak begini, ada sesuatu. Takut. Aku tuh takut banget kalau lagi kayak gitu tuh nongol dari belakang. Atau Karena kayak lagi kaget. cuci muka gitu. Serem, malas gak Kalau sih? cuci muka gue ngerti sih. Gue malas banget Karena tau. buka matanya itu kan. Jadi gue kadang-kadang kalau mata, kadang-kadang gue kalau lagi cuci muka tuh nggak mau yang kayak langsung Makanya gue udah tahu solusinya, lu cuci mata lu juga gini. Jangan, nanti dari sini aku bantuin. Kan jadi buram tuh. Di tol Bandung yang Yang 90 sampai 100. aku lupa banget, tapi pokoknya di tol Bandung itu aku lagi berdua sama teman aku cewek, kita jalan ke Bandung nyetir, goblok sih ini dua anak perempuan ini. Itu jam 2 pagi, jam 2 apa jam 12 ya? Itu kita jalan, di pembatas jalan itu kan, ini arah sini, ini jalur arah sini kan. Pembatas jalan tuh di tengah tuh kayaknya ada space gitu kan. Iya. Ini kayak semen di tengah ada space gitu kan.
Terus pas aku tidur kayak ada orang gila deh. Nah ini aku nggak tahu ya antara orang gila atau sesuatu yang lain. Orang gila juga tetap takut sih. Itu ada cewek, rambutnya panjang, bajunya kayak biasa, tapi lagi nari-nari joget-joget sendiri. Males banget. Itu gue kayak, Males banget sumpah. dan itu gue lagi gantian nyetir sama temen gue. Aku ke dinding dulu boleh ya? Nempel. Tanya ada dia di premier, tanya deh sama dia yang paling, karena dia tuh sahabat aku dari kelas sama SD. Jadi dia paling banyak kena Dia ngeliat juga? gitu. Enggak, dia kena gue kayak yang anak kecil Ultraman itu dia yang nangis. Nanti ada dia paling nongol. kesel tuh kayak gitu-gitu. Temen-temen kayak gitu Temennya ya. gitu. Temen kayak Fedi itu bener-bener kayak Dia menangis, Brit nggak ada anak kecil. Terus dia kabur lari, ya kan aku juga takut. Terus ya pas di mobil aku kayak, Cai. Kayaknya jalur tengah deh, Dia jalur nggak tengah ngeliat deh. Dia nggak lihat. Tapi kita di jalur, orang ini. nih jalur kanan kan. Saya kayak pindah jalur tengah deh. Enggak, sepi. Enggak, udah tengah-tengah. Pas udah tengah gitu dan makin mendekati kan, pas ngelewat aku zzz, gitu. Astagfirullah. Itu lagi joget gini sendiri. Takut banget. Emang kirain setelah semua kayak gitu dari kecil aku ngeliatin kayak gitu kan aku takut lah gue ngeliat gitu ada. Gue kayak ngomong nggak ya? Takut dia kaget lagi Harus kayak, nyetir. hey, rest area mampir dulu ya, gue kayak mau pipis deh. Ya sama gue juga gitu. Pokoknya ada tempat buat mampir deh. Pas udah nyampe, baru parkir, terus aku gatel banget mau. Cai, sebenarnya tadi itu di tengah jalan, lu gak usah ngomong ya Brit ya, gue udah tahu. Tapi lu mendingan gak usah ngomong. Ada cewek lagi joget. Brit, diem ya, gue gak mau tahu. Jogetnya begini, Cai. Brit, gue gak mau tahu. Gue nangis. Aduh, merinding. Nanti dia nongol kalau mau di interview boleh kok, tanya aja sama dia. Merinding. Aku cuma dengerin aja merinding, apalagi ngalamin langsung. Ya Allah, Itu males sih. takut. Itu males banget sih. Aku pernah tuh punya kejadian kayak gitu, jadi ada teman aku satu yang indigo. Tiba-tiba lagi ngomong, di sini juga ada kok, udahlah. Tadi bahas lah. Yang Udahlah, nggak ini usah lah. aku ada satu cerita cepet nih, temanku dulu di Kanada tuh kayak ada satu orang yang bener-bener nggak percaya kayak begini-beginian, dan aku tuh paling suka cerita horor-horor gitu karena banyak banget yang minat gitu, banyak banget yang pengen tahu segala macam horor di Indonesia tuh kayak gimana. Aku cerita waktu itu tentang genderuwo apa. Malam itu dia kayak, alah mana ada kayak begitu-begitu, itu mah di film doang, apa sih boogeyman gitu kan segala macam. Mereka kan ya pergaulan bule ya, mohon maaf. Jadi dia nginep sama pacarnya gitu kan. Tiba-tiba dia ketindihan. Sosoknya katanya gede banget nyampe ujung atap gitulah. Tinggi banget, hitam. Terus dia kayak ketahan, tapi kan ini orang temanku workout banget parah nih ya, gede gitu jadi badannya. Jadi dia refleks, dia loncat, dia kejar karena dia kira maling. Itu refleks pertama, dia kejar maling, dia cekek gitu kan. Pas dia sadar dia lagi nyekek pacarnya. Serius? Serius. Gila. Serius, langsung pisah rumah buat kayak seminggu karena ceweknya takut. Iyalah, gue juga takut. Pertama takut ada setan, kedua gue dicekek. Itu trauma banget, tau nggak? Tapi pertama kali aku ketemu dia, aku tuh pengen banget kayak gue bilangin kan jangan macem-macem gitu. Tapi kayak kita nggak ngobrolin lagi karena dianya sendiri juga trauma. Makanya bayangin internasional lo apply visanya gimana coba? Lu yang bawa menurut gue. Nggak mungkin lah gitu. Enggak, lu yang bawa sih menurut gue. Serem banget. Bawa dari Jakarta Gue tuh pas. titipin, lo mau oleh-oleh apaan? Oke, ini balik lagi ya ke film ya. Oh iya, film. Kita nggak bisa fokus. Sorry. Oke, ini balik lagi ke film Janji Darah. Ini kan di film ini kan Emir dan Wilona berperan sebagai suami istri ya. Iya. Nah, ada nggak sih pelajaran yang kalian petik sebagai pasangan suami istri ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga? Ya itu harus selalu hadapi masalah apapun bersama berdua, karena saat udah jadi suami istri kan jadi satu kesatuan. Jangan pernah nutupin masa lalu kamu atau hal-hal yang pernah kamu lakuin, baik yang itu buruk sekalipun ke pasangan kamu. Better to become clean dari awal, dan no matter what happens, stay. Udah. Ya, setuju. Aku lebih kalau dari sisi Raihannya ya, menurut aku selalu ada pressure toxic masculinity untuk cowok menjadi pemimpin yang tidak pernah minta bantuan, tidak pernah menunjukkan emosinya dia, selalu harus kuat. Which is menurut aku salah. Karena istri akan menjadi rumah kamu harus bisa vulnerable di situ. Kamu harus bisa cerita tentang kekhawatiran kamu, dan dari situlah kalian bisa berkembang bareng. Karena kan pemimpin bukan seseorang yang nyuruh-nyuruh atau apa melakukan semuanya sendirian, itu diktator ya sebenarnya. Pemimpin itu seseorang yang meng-guide gitu loh, memimpin, meng-guide dan tumbuh bareng dengan semua yang dia pimpin. Gitu sih, lebih kayak sama kayak Willow, harus lebih terbuka tentang diri sendiri dan jangan takut untuk
menunjukkan sisi lemahnya kita gitu loh. Kalau menurut kamu suami yang idaman yang bisa menjaga istri, kan di film ini kan kamu harus menjaga istri dan bayi yang dalam kandungannya. Menurut kamu suami yang ideal dalam rumah tangga tuh yang kayak gimana? Kayak Timothy Chalamet mungkin ya. Belum jadi suami berarti. Oh bukan. Itu visi. Oh iya, sorry. Gue nggak tahu apa-apa ya. Sebenarnya itu sih yang lebih komunikatif. Menurut aku suami yang idaman. Kok jadi suami yang idaman bagi aku? Betul kali. Karena suami idaman bagi perempuan. Suami itu harusnya lebih Gimana sih? Suami harusnya bisa lebih komunikatif, selalu involve istrinya, selalu terbuka, at the same time selalu berusaha. Yes. Oh iya, Nah, betul. ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin boleh nggak sih kasih tahu apa alasan kita harus banget nonton film Janji Darah? Willow tuh jago banget. Jawabannya dia selalu paling on point. Nah, habis dengar ini kalian pasti menonton filmnya 5 kali. Iya. 5 kali, sumpah. Belum selesai nih satu film udah beli tiket Tiket baru lagi. buat nonton lagi. Kalian udah capek ya kebanyakan nonton ya. Kalau dari aku, yang pertama karena ini berdasarkan kisah nyata dari sang sutradara, yang dimana sang sutradara menitipkan cerita ini untuk kita semua, all team, olah bareng-bareng, dan semoga aja diapresiasi sama masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, di tengah begitu banyak genre horor yang begitu banyak jump scare dan lebih banyak tentang urban legend atau makhluk-makhluk tak kasat mata, Janji Darah hadir dengan genre horor yang 50%-nya adalah drama. Jadi drama yang kuat untuk mengikat penonton. Dan yang terakhir, banyak pesan moral yang bisa didapat setelah nonton ini. Jadi bukan cuma meninggalkan kesan-kesan menakutkan atau mengerikan saat nonton, tapi bahkan mungkin ada yang bisa tersentuh hatinya atau bisa relate banget. Yes. Nah, jadi kita bisa nonton Janji Darah mulai kapan, di mana? Jangan Lupa saksikan film Janji Darah tanggal 4 Juli hanya di bioskop. Yeay. Oke, Pop Bella sign out. Bye-bye. Bye.